Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas anti-intoleransi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan keanekaragaman budaya, agama, dan etnis. Namun, seperti halnya negara lain di dunia, Indonesia juga menghadapi tantangan serius dalam bentuk intoleransi. Berikut merupakan definisi dari intoleransi, yaitu adalah tidak tenggang rasa serta tidak toleran. Intoleransi merupakan tindakan tidak toleran terhadap perbedaan baik dalam agama, suku, budaya, maupun etnis. Tindakan ini bisa diakibatkan dari kelompok atau individu serta masyarakat yang meninggikan kelompoknya sambil merendahkan kelompok lainnya. Tindakan ini tentu saja tidak mengikuti dasar negara kita, yaitu Pancasila, dan dapat menimbulkan konflik antara kelompok lain. Konflik ini dapat menimbulkan perpecahan dan kehidupan kebersamaan dan keberbangsaan. Dari pemahaman ini, kita dapat melihat contoh tindakan intoleransi, yaitu tidak menghormati hak orang lain, mengganggu kebebasan orang lain, mementingkan kelompok sendiri. Berikut merupakan latar belakang intoleransi. Pertama yaitu politik. Intoleransi seringkali dikaitkan dengan politik, sengketa wilayah atau perbedaan kepentingan politik. Pemanfaatan isu identitas untuk mencapai tujuan politik tertentu dapat memperkuat sikap intoleransi dan memicu ketegangan sosial. Yang kedua, kurangnya pendidikan dan kesadaran terhadap pentingnya intoleransi dan keberagaman dapat menjadi faktor latar belakang intoleransi. Ketiga, prasangka dan stereotip terhadap kelompok tertentu dapat memperkuat sikap intoleransi. Ketidakpemahaman, pemikiran yang sempit, dan pengalaman negatif terbatas terhadap kelompok lain dapat mempengaruhi sikap dan perilaku intoleransi. Keempat, media dan penyebaran informasi. Pengaruh media massa dan penyebaran informasi yang tidak akurat atau bias dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kelompok lain. Ketiga, media menjadikan narasi negatif atau memperkuat stereotip yang merugikan. 5. Pengaruh budaya dan lingkungan. Norma, nilai, dan keyakinan yang terdapat dalam budaya dan lingkungan sosial dapat membentuk sikap intoleransi. Ketika nilai-nilai yang menekankan supremasi kelompok atau pandangan sempit mendominasi, intoleransi dapat cenderung bertumbuh. Jadi merupakan contoh kasus intoleransi, yaitu rasis terhadap siswa Papua, guru SMA di Jember disanksi. Kasus ini terjadi pada tahun 2022. Seorang guru sekolah yang merasa kesal terhadap salah satu muridnya yang lupa mengerjakan tugas. Sang guru pun memberikan sanksi sambil melontarkan kata kasar penuh rasis kepada murid. Hal ini terdengar ke telinga Gubernur Jember, beliau pun bergegas membantu menyelesaikan permasalahan. Pelaku guru yang rasis akhirnya dipecat dan Gubernur Jember menghimbau guru-guru yang lain untuk lebih bijak dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya. Selanjutnya ada persekusi ibadat di Gereja Bandar Lampung. Kejadian ini terjadi di Gereja Kristen Kemah Daud, Jalan Soekarno-Hatta, Gang Anggrek, Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa,
Kota Bandar Lampung pada Minggu 19 Februari 2023. Dalam aksi tersebut, ada seorang pria yang hendak memaksa masuk ke dalam gereja dan untuk membubarkan ibadah yang sedang berlangsung, serta terlihat sempat mendorong salah satu jemaat setempat. Nah, berikut merupakan contoh ormas intoleransi. Polisi bubarkan kelompok bentangan spanduk intoleransi di Surabaya. Kejadian ini berada di Jalan Tambak Rejo, depan Kapas Kerampung Plaza, Simokerto, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu 24 Desember 2022. Mereka merupakan massa dari Jemaah Ansarus Syariah. Kelompok itu membentangkan spanduk bertuliskan MUI nomor 56 tahun 2016. Atribut Natal larang untuk umat Islam, tolak atribut Natal untuk karyawan Muslim. Selain spanduk, mereka juga membentangkan poster dan membagikan selembaran di wilayah Kelurahan Tambakrejo dan Jalan Kenjeran. Nah, selanjutnya yaitu ada Ormas FPI, Front Pembela Islam. FPI adalah salah satu organisasi pembela Islam yang resmi didirikan pada tahun 1998 oleh Rizik Syihab dan tentu mendapat dukungan militer dan juga beberapa tokoh politik. Organisasi pembela Islam ini mulai berkembang secara cepat dan besar di kalangan masyarakat. Siapapun boleh bergabung dengan organisasi ini untuk menjalankan tujuan dan fungsi sebagaimana mestinya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, organisasi ini melakukan aksi kekerasan yang dinilai meresahkan masyarakat, termasuk dari golongan Islam sendiri. Hal ini membuat ormas menuntut agar FPI itu dibubarkan. Selanjutnya adalah cara melawan sikap intoleransi. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak. Tidak memaksakan kehendak diri sendiri pada setiap orang yang memiliki keinginan dan ingin banyak yang mengupayakan berbagai hal agar keinginannya terwujud. Sayangnya, tak semua keinginan tersebut baik dan bisa orang lain terima. Untuk mencegah sikap intoleransi, kita harus mengelola keinginan kita dengan tidak memaksakan kehendak orang lain. Kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk mencegah intoleransi, kita sebagai orang yang memahami pentingnya kerukunan dapat menjadi sosok yang peduli terhadap lingkungan, agar lingkungan yang kita tinggal tentram, sehat, dan saling menghormati antar sesama. Yang ketiga, saling menghargai. Walaupun banyak perbedaan, kita sebagai masyarakat itu harus saling menghargai dan menghormati perbedaan suku, ras, agama, dan kepercayaan antar umat beragama. Mari, marilah kita melawan intoleransi. Mari kita meningkatkan kesadaran, edukasi, dan dialog antar agama serta antar suku untuk mempromosikan perdamaian, saling pengertian, dan rasa hormat. Ingatlah bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalankan agama, budaya, dan kepercayaannya tanpa takut menjadi korban intoleransi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.